Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dor, damai di hati. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini, hari yang baru, hari yang diberkati, hari kami memuji Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya firman-Mu, hadirat-Mu, itulah kekuatan kami saat ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Segala perkara dalam Yesus kami cakap melakukannya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sayo penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Shalom.
selalu percaya Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihinya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji untuk selalu langit itu biru, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai setiap kita. Katakan amin. Tuhan besertaku, Tuhan besertamu. Amin. Puji Tuhan. Inilah pujian-pujian menguatkan Bapak Ibu sekalian. Silakan dibantu tap-tap layar, di-share biar jadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama lihat Tuhan Yesus. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya padanya. Puji Tuhan. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ku tak berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat aku menyembah. Ku tak akan menyerah. Ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi setiap kita yang setia
dan percaya. Amin. Amin. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hidupku, Tuhan selalu peduli akan kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Burung di udara Tuhan pelihara, hidupmu dan hidupku sangatlah berharga. Tidak ada sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan Yesus. Kata bersama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan dibantu tekan layarnya, di-share. Kita sebentar akan dengarkan firman Tuhan. Pujian ini menguatkan Bapak Ibu terkasih. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Puji Tuhan, bahkan Tuhan tahu hidup kita semuanya. Yes. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan tahu dan Tuhan memberkati. Amin, amin. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu, pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkatiku. Amin. Puji Tuhan. Halo semuanya, shalom. Siapa nih, Pastor mau tanya, yang terberkati dengan pujian-pujian penguatan tadi? Saya juga dong. Yeay. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Senang aku di hari yang baru ini, Bapak Ibu terkasih, di hari Kamis Pastor bisa menyapa. Wow, ada puluhan ribu pemirsa yang bersama-sama di 3 platform ini, YouTube, Facebook, dan di TikTok. Dan puji Tuhan, saya menyapa juga yang ada di WhatsApp dan di Telegram. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pastor mau berdoa untuk kesembuhan bagi saudara-saudara juga yang terlilit hutang. Hutang itu dibayar, ya. Hutang bukan untuk kita hindari, tapi apakah dengan kita berdoa hanya beriman, hutang itu otomatis lunas? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika saudara-saudara berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kalau saudara sedang sakit, ada kesembuhan. Ya, tabib, dokter, obat bisa membantu kesembuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan itu maha sempurna. Tuhan bisa memberikan kesembuhan untuk tubuh manusia ciptaannya yang lagi sakit. Apa dan bagaimana? Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum saudara dengar, saya saudara-saudara tap layar, silahkan dibagikan live ini, sharingkan, di-share, biar orang lain juga bisa bersama-sama menikmati rahasia santapan firman Tuhan, menu surgawi, dan juga mutiara-mutiara yang sangat berharga untuk kehidupan rohani kita semuanya. Jangan egois, jangan mau sendiri dapat berkat. Yuk bersama-sama, saudara, di-share, dibagikan di tab layarnya. Saudara dengan modal data dan jempol, silakan dibagi dengan hati yang melayani. Pastor yang men-sharingkan, membagikan firman Tuhan Yesus, dan mendoakan sama-sama kita BBT, bagi tugas, biar sama-sama kita nanti dapat upah dari Tuhan yang memberkati kita. Amin. Amin. Yuk kita bersama-sama time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Bapak Ibu terkasih, marilah kita melihat sabda firman Tuhan. Yang pertama terambil dari kitab suci Injil Matius pasal 11 ayat 28. Ini adalah ayat nats kita hari ini. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Mau tanya untuk di YouTube
dan di Facebook tidak ada masalah dengan suara ya. Suaranya baik-baik saja, tidak ada terdengar ada kresek-kresek itu. Saya mau cek sound dulu yang di YouTube dan di Facebook. Oke, ada suara gitu ya. Baik, ya. Baik, untuk saat ini apakah suara-suara itu sudah tidak ada? Sudah bersih suaranya? Iya, tadi ada suara ya. Sekarang, sudah tidak, puji Tuhan. Makasih buat responnya. Kalau yang di TikTok aman ya, dan saya berharap juga sampai selesai signal jaringan semuanya aman. Yuk bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang pertama, Pastor membuka ayat nats kita dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus bagi mereka orang kecil yang sedang lelah, yang sedang mikul beban masalah. Ini adalah undangan dari Juru Selamat. Ini adalah ajakan dari Tuhan Yesus. Matius 11:28. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku," kata Tuhan Yesus, "akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita butuh juru selamat. Saudara-saudara, hari ini yang belum diselamatkan, terimalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara orang Kristen, orang Katolik yang sudah dalam Yesus, yang sedang sakit atau sedang beban berat oleh karena hutang piutang. Ada istilah zaman now berkata, lagi susah-susahnya ekonomi, sakit pula. Atau istilahnya berkata, lagi capek-capeknya, uang pas-pasan, sakit pula. Dan sebagainya. Dikisahkan dalam Injil Markus pasal 5, ada seorang perempuan yang lagi sakit-sakitnya, hampir putus asa. Dia sudah coba ke tabib, malah uangnya habis. Ya, datang sama Tuhan itu gratis. Udah nggak ada syarat, gratis, tidak ada pakai 1, 2, 3, 4. Gratis. Saudara ke BPJS bayar bulanan. Waktu berobatnya gratis, tapi iurannya tiap bulan. Saudara ke dokter bayar. Saudara ke apotik bayar. Mana ada yang gratis hari ini? Saudara juga mungkin ke gereja ya, mempersiapkan persembahan, masukkan uangmu di kantong kolektor, keluar uang juga. Meskipun di label istilah persembahan. Tapi Tuhan Yesus yang memberikan gratis, benar-benar gratis. Ya. Datang kepadanya, Tuhan bisa memberkati orang yang sedang sakit menjadi sembuh. Saya saksinya. Saudara saksinya.
Pelayanan ini atas nama Tuhan Yesus gratis. Ya, tentu saya tidak bisa memuaskan, menyenangkan semua orang. Tetap ada like, dislike, itulah namanya resiko pelayanan. Demikian pun saudara, dalam hidup ini kita nggak bisa senangkan semua orang. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ada yang jodoh, ada yang tidak jodoh. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi yang penting hati kita harus terus tulus melayani Tuhan sebagai orang yang melayani. Sebagai orang Kristen, biarlah senantiasa kasih itu nyata. Nah, perempuan ini kasihan, dia sakit parah. Dia udah ke tabib, ya, ke zaman dulu tabib, zaman sekarang mungkin ke dokter, ke spesialis, tapi keadaannya semakin drop, uangnya malah udah habis. Inilah beban berat banget. Lagi sakit-sakitnya ke tabib, bukannya baik, tapi malah menjadi tambah drop, uangnya sudah habis, kasihan. Ini kisah tercatat di dalam Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Perempuan ini saya pernah cari, saya waktu juga ke Israel, saya tanya, ya, ada kemungkinan bernama Lydia, ya, disebut Lydia gitu. Mungkin ada yang tahu nama lain atau arti makna itu, silahkan. Nah, perempuan ini sakit sudah bertahun-tahun. Alkitab mencatat di dalam Injil Markus pasal 5, 26 sampai 29, perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ini beban berat banget. Ya. Bangun tiap pagi ada masalah itu udah berat. Apalagi kalau pas bangun tubuh tidak fit alias sakit. Ini beban berat bingit. Ia telah berusaha, dia bukan tidak berusaha. Dia sudah coba berusaha dengan berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, atau zaman sekarang mungkin yang modernnya atau kita budaya yang di Asia. Kalau ini budaya timur biasa, di sana itu tabib. Kalau kita mungkin dokter gitu ya. Dokter. Atau mungkin di zaman-zaman dulu atau di daerah-daerah tertentu yang masih terpencil, di sana disebut dukun kah, orang pintar kah? Ya, dia sudah berusaha sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Makin memburuk. Dia, perempuan yang sakit ini, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia berusaha dilas fisik tenaga yang dia punya untuk datang kepada Yesus. Apakah terlambat? Tidak terlambat. Selama saudara masih ada harapan, saudara masih berharap, saudara masih ada, masih bernapas, tidak ada yang terlambat bagi Yesus untuk menyembuhkanmu.
Ketika dia sudah datang kepada Yesus, dia menjamah jubahnya. Menjamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Ayat 29 mencatat, seketika itu juga berhentilah sakitnya. Sakitnya pendarahan. Maka seketika itu berhentilah pendarahannya. Dan perempuan yang sakit pendarahan belasan tahun ini merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Singkat saja, perempuan ini disembuhkan. Beban yang berat dilepaskan. Beban diganti berkat. Susah diganti sukacita. Ketakutan diganti dengan damai dan kebahagiaan. Datang kepada Yesus. Yesus bisa mengangkat bebanmu dan menyembuhkan sakitmu. Kadang-kadang orang itu suka apa ya, yang masih hidup dalam hidup yang lama, dalam dosa, dalam tabiat-tabiat karakter yang masa lalu. Suka ngejek-ngejek, itu nggak baik loh. Kita lihat orang punya kekurangan, kita olok-olok, itu nggak baik. Kita lihat ada orang sakit, kita tertawain, itu nggak baik. Jangan kau hina-hina makhluk Tuhan. Karena kau pun satu hari belum tentu luput daripada sesuatu yang kau ejek itu. Jangan kau merasa hari ini kau sehat-sehat. Namanya orang yang gangguan pada darah, pada jantung, itu sifatnya bisa datang tiba-tiba. Kalau dia tidak menjaga hidupnya, menjaga kesehatannya, bisa saja namanya serangan jantung, serangan stroke itu bisa datang. Kalau saudara hari sehat, lihat ada orang yang dalam kelemahan sakit stroke, jangan kok ejek-ejek. Jangan mentang-mentang saudara-saudara hari ini merasa sehat, belum tentu manusia selamanya sehat, itu belum tentu. Maka ketika engkau sehat, biarkan hidupmu jadi berkat. Jangan mengejek orang yang susah. Tuhan di sorga melihat engkau. Tuhan mencari ke dalam dunia ini bukan mencari orang benar. Saya ulang sekali lagi, Tuhan datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Karena orang berdosa yang merasa perlu pengampunan, orang benar merasa sempurna, dia tidak perlu Tuhan. Kalaupun dia perlu Tuhan, mungkin hanya sekedar label agama, tapi hatinya, pikirannya lebih kepada logika dan mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkata jelas dalam Injil bahwa bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Karena orang sakit dalam beban yang berat, dalam kesesakan, Tuhan datang untuk membawa kebenarannya, untuk membenarkan engkau. Tuhan datang untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 12
sampai ayat 13. Sekarang Pastor bacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Di sini ada tertulis firman Tuhan berkata jelas banget. Saudara, Bapak Ibu terkasih yang sedang sakit, atau anakmu sedang sakit, atau mama papa sedang sakit, firman ini sampaikan, perdengarkan kepada mereka sebagai penguat dan penyembuh bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan Yesus berkata, Matius 9 ayat 12 sampai ayat 13. Yesus mendengar, Yesus berkata apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Apakah saudara sedang sakit saat ini? Yesus datang untuk mencari engkau. Yesus datang untuk mencari orang-orang sakit. Untuk apa? Disuruh bayar? Tidak. Dihakimi? Tidak. Untuk menyembuhkanmu. Yesus mau menyembuhkanmu. Yesus mau menyembuhkan orang sakit. Ada tertulis juga di bagian lain dari Injil Matius pasal 9, 35-36. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang sakit, masgiulah, tergeraklah, berbelas kasihanlah hatinya, dan menyembuhkan banyak orang sakit. Sampai hari ini, pelayanan kesembuhan yang terjadi, mujizat-mujizat ilahi dalam nama Yesus masih terjadi. Bahkan tiap hari ada kesaksian kesembuhan. Ini menunjukkan apa? Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada dunia lewat online, lewat live streaming, lewat pelayanan hamba-hambanya, lewat tangan-tangannya di dunia ini, bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus sanggup dan mau menyembuhkan orang-orang sakit. Karena Tuhan berkata, bukanlah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukanlah orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kita butuh tabib di atas segala tabib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara merasa hari ini hidupmu benar, jangan sombong. Orang yang merasa benar itu potensinya bisa sombong. Tapi orang yang dibenarkan, dia tahu siapa yang membenarkannya. Dia akan tetap menjaga namanya rendah hati. Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa supaya dibenarkan. Kalau orang merasa dirinya benar sendiri, itu biasa arogan, sombong, sok. Tapi kalau dia dibenarkan, dia jalan pun tidak berani menegadah ke atas. Dia akan jalan tertunduk. Dia sadar bahwa dia langkah-langkahnya, napasnya, hidupnya, tujuannya, hari-harinya adalah anugerah karena dibenarkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita berdosa. Siapa sih di dunia ini yang tidak punya dosa? Angkat tangan.
Mana ada yang berani? Alkitab sudah menegaskan bahwa setiap orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara, akuilah dirimu di hadapan Tuhan supaya Ia meluruskan jalanmu, meluruskan hatimu, dan membenarkan engkau sehingga engkau menjadi pribadi eklesia yang dari gelap kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perkara, pekerjaan, perbuatan, dan kesaksian-kesaksian tentang Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang benar, yang menyelamatkan, yang menguduskan, yang menyediakan rumah di surga, yang memanggil kita pulang pada saatnya, dan yang masih menyembuhkan setiap kita, dan bahkan mampu untuk menolong kita melepaskan dari hutang-hutang kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pastor mau aja saudara lihat 2 ayat lagi, yaitu kita lihat maju Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Puji Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Puji Tuhan, Pastor bacakan ya. Firman Tuhan Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini pengulangan, sekaligus menunjukkan penegasan. Kalau engkau sakit hari ini, sakitmu bukan akhir dari kehidupanmu. Bisa jadi sakit yang engkau alami hari ini merupakan sebuah pengalaman akil balikmu, yang tadinya belum mengenal Tuhan. Lewat sakit ini engkau merasakan kasih Kristus, sehingga engkau terima kesembuhan, dan sekarang engkau hidup untuk Tuhan Yesus. Saya ulangi, sakit yang kau alami hari ini bukanlah akhir kehidupanmu. Tapi ketika kau dengar sabda firman Tuhan ini, bisa jalan kesembuhan untuk akil balikmu. Yang tadinya belum sungguh-sungguh, sekarang ketika engkau dijamah oleh kasih Kristus, maka engkau akan hidup untuk Kristus di hari-hari berikutnya. Hore! Yes! Saya ketemu banyak orang hari-hari saat makan, saat di jalan. Ada orang-orang yang dia kaya, kerjanya bagus, semuanya baik-baik saja, dia orang Kristen, tapi semua datar-datar saja di zona nyaman. Tapi Tuhan izinkan kesaksian kami dengar, Tuhan izinkan dia ada pergumulan, ada masalah. Akhirnya dia sungguh-sungguh punya pengalaman iman dengan Tuhan. Setelahnya dipulihkan, dia sekarang melayani, dia sekarang tahu kekayaannya, berkatnya itu semua anugerah, tidak ada yang perlu disombongkan. Jadi orang-orang sombong itu masih kurang diproses, atau istilah kata sekarang masih kurang jauh bergaulnya. Tapi orang yang rendah hati biasanya orang yang sudah melewati proses, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan tegaskan di Lukas pasal 5:31, bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang sakit. Adakah saudara yang sedang sakit saat ini? Kalau saudara tidak keberatan, ketik kolom komentar, Tuhan, saya sakit, saya perlu Engkau. Ketik, saya sakit, saya perlu Tuhan. Saya sakit, saya perlu Tuhan. Saya sakit, saya perlu Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ayat 32.
Yesus berkata, "Aku datang." Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar." Sekali lagi, orang merasa benar itu orang sombong. Tuhan tidak tertarik dengan orang sombong. Tuhan malah berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Saudara mau sombong musuhnya Tuhan atau rendah hati? Kalau Tuhan di pihak engkau, siapa lawan engkau? Tapi kalau Tuhan musuh dengan engkau, siapa yang berani membelamu? Siapa bekimu? Nggak ada. Tuhan datang memanggil orang benar. Saya ulang, tadi salah ngomong tadi, bukan itu yang dibaca. Tadi itu perkataan saya. Yang benar adalah Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, inilah firman tentang penguatan saudara yang lemah untuk kesembuhan orang-orang sakit. Yang berikutnya, untuk mereka yang terlilit hutang. Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu terkasih, bahwa datanglah kepadanya, dia akan memberikan engkau kelegaan, jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, undangan ini untuk saudara sekalian, khususnya Bapak Ibu yang saya sampaikan sekarang, yang sedang terlilit hutang. Yang sedang terlilit hutang, saudara juga mari datang kepada Tuhan Yesus. Aku berkata, apakah dengan saya datang kepada Tuhan Yesus, utang saya bisa lunaskah? Apakah utang tidak dibayarkah? Apakah otomatis lunaskah? Tidak. Saya nggak mengatakan itu. Tapi waktu saudara-saudara dalam beban berat, termasuk terlilit hutang, engkau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memberikan engkau hikmat, atau bahasa yang kita bisa sederhanakan, ide. Ketika engkau mendapat ide ilahi, ide dari Tuhan, maka engkau mulai bisa bekerja. Engkau bisa berkarya dengan ide dari Tuhan waktu engkau datang berdoa. Dari engkau dapat ide itu, engkau mulai bekerja, akhirnya engkau bisa menghasilkan uang yang banyak. Dari uang yang banyak itu, akhirnya saudara-saudara, goalnya engkau bisa membayar hutang-hutangmu, sehingga engkau tidak dipermalukan. Saya sampaikan ini, saya pun punya kesaksian. Bagaimana dulu saya membangun pelayanan ini, ketika Tuhan kasih ide, mulai melayani, kami tidak mudah untuk membangun pelayanan yang saudara sekarang udah tahu. Ya, kabarnya udah mendunia. Geraha YHS Balikpapan Tribun Healing Center, wadah di mana setiap hari Minggu orang bisa makan bersama secara gratis, minum healing water secara gratis, menerima sabda firman Tuhan secara cuma-cuma. Pelayanan yang ada setiap hari Minggu pagi ini sudah menjadi sebuah fenomenal dan jadi berkat bagi banyak gereja.
banyak kota, dan jutaan jiwa-jiwa. Itu mulainya tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Tuhan kasih ide, Tuhan kasih hikmat, saya mulai berjalan. Iman itu dihidupin, sola fide, iman itu dihidupin, only by faith, semua karena iman saya hidupin. Ada ide, mulai pelayanan online, mulai pelayanan renungan lewat suara, mulai pelayanan doa lewat voice note. Awal-awalnya semua underestimate, semua merendahkan, semua meremehkan. Waktu itu belum masuk masa COVID. Semua orang masih 100% onsite, tatap muka. Pelayanan media waktu itu dianggap sebagai sebuah mainan, sebuah yang tidak penting, bahkan mengganggu pelayanan. Tapi ide itu saya terus jalankan. Saya percaya dari Tuhan, karena saya berdoa, Tuhan bagaimana tolong pelayanan ini supaya bisa berjalan, bisa jadi berkat. Bagaimana cara Tuhan? Saya ini nggak sekolah tinggi Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih ide. Dari ide ini, karena saya bukan pengusaha, saya pelayan Tuhan. Sekarang berlimpah-limpah jiwa-jiwa yang boleh mendapat berkat rohani. Kalau saudara mungkin secara finansial, engkau pengusaha, engkau dapat ide, engkau bekerja, bisa menghasilkan uang yang banyak. Kalau hamba Tuhan, goalnya bukan uang yang banyak, tapi bagaimana pelayanan ini bisa menyentuh, menjangkau jiwa-jiwa. Yang utama untuk keselamatan jiwanya. Kalau yang kedua, ketiga, kesembuhan, berkat, perubahan karakter, itu yang kesekian. Tapi yang pertama adalah bagaimana pelayanan ini menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan datang kepada Tuhan Yesus. Mengenai nanti buah pertobatannya, bagaimana dia nanti melayani Tuhan, itu ada tugas fungsi gereja masing-masing. Puji Tuhan, dari ide itu hanya dengan doa Tuhan kasih hikmat. Sekarang terbukti bahwa lewat doa Tuhan kasih ide banyak hal-hal yang luar biasa, dan bahkan pelayanan menjadi fundamental sehingga menjadi pro dan kontra sebetulnya juga akan menjadi pertanyaan terhadap bapak-bapak gereja. Apakah bisa satu pelayanan berjalan tanpa mengandalkan kolektor, tanpa menggaungkan persepuluhan? Mana bisa, mana mungkin abad ke abad berjalan sudah seperti itu. Tapi hari ini saya oleh anugerah Tuhan, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita melayani tanpa menjalankan kolektor dan persembahan. Ini juga ide dari Tuhan. Tuhan pelihara dengan berkat-berkat surgawi. Saudara, kalau engkau dalam hari ini dengar renungan ini, engkau dalam posisi banyak hutang, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti pastor berkata begini, oh jadi diajar doa utang lunas. Enggak. Yang punya uang, punya dana mau dibayar. Saya mau cerita satu lagi. Waktu membangun Geraha Yes Balikpapan, orang-orang banyak meninggalkan saya.
ada satu sahabat kecil saya namanya Jeffrey. Jeffrey ini membantu saya meminjamkan dananya antara 300 sampai 400 juta waktu itu. Kita membangun perlu biaya. Jujur, masa-masa itu saya kesulitan mengembalikannya. Puji Tuhan, sahabat kecil saya ini, dia menolong saya dan dia mengerti. Tapi tetap tekun, saya tetap berdoa, saya andalkan Tuhan. Utang harus dibayar. Apakah sekarang dengan saya melihat Tuhan Yesus, utang itu tidak terbayar? Dengar, kalau sahabatku ini Jeffrey mendengar, dia pasti akan mengagree dan berkata, lewat banyak proses, dan dia berkata, ini hamba Tuhan. Apa yang dia ucapkan terjadi karena Tuhan menyertai. Singkatnya, akhirnya saya pulang ke Makassar. Saya mengantarkan uang plus, ya, plus berkat-berkat Tuhan saya tambahkan untuk hidupnya dan keluarganya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur. Ada istilah berkata, kalau kasih hutang orang itu nanti jadi musuh abadi. Saya bersyukur saya tidak di sana. Karena orang yang menghutangi saya membayar dan saya memberkatinya. Dari mana? Dari mana saya bisa menyelesaikan utang-utang itu? Saya membangun pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan nggak butuh uang, tapi pekerjaan Tuhan ini butuh untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Tuhan kasih ide. Tuhan kasih ide. Salah satunya adalah ide yang Tuhan kasih sudah sekian tahun lewat medsos ini. Puji Tuhan, lewat medsos saya mungkin hari ini belum terlalu banyak followernya dibandingkan yang lebih populer gitu ya. Tapi saya merasa cukup. Setiap bulan dari YouTube ada nama AdSense, itu memberkati saya. Saya kumpul bisa untuk membayar hutang. Hutang lunas sekarang. Saya tidak punya hutang. Rasanya sih seingat saya hamba Tuhan nggak punya hutang. Seingat saya hamba Tuhan nggak punya kredit. Karena Tuhan, saya nggak punya kredit. Sekarang beberapa bank justru menawarkan saya untuk ini, untuk itu, bangun ini, bangun itu, ini itu. Sekarang kenapa? Karena berkat Tuhan datang, ide-ide Tuhan kasih. Sekarang jangankan punya utang, jangankan punya kredit, nggak ada, nol kredit saya. Bahkan bank-bank menawarkan saya program ini, reksadana, ini itu. Enggak. Padahal kasihan, waktu masih merintis, waktu belum Tuhan angkat, saya pernah ke satu bank, saya nggak sebut namanya, ditolak. Waktu diperiksa KTP saya, Andi Simon, pekerjaan pendeta, ditolak. Dia bilang tidak ada namanya pendeta atau tokoh agama, apapun agamanya, yang bisa kredit. Kenapa? Karena pekerjaan pendeta yang saya alami sendiri, itu katanya nggak jelas sumber penghasilannya. Betul juga sih, karena pendeta kan nggak kerja di perusahaan. Pendeta kan tidak punya gaji. Sekarang bagaimana membayar kreditnya?
Ditolak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berdoa sama Tuhan Yesus. Kredit hutang-hutang saya, Tuhan kasih ide dari Tuhan ini, saya bisa membayar, melunasin. Dan sekarang bank-bank yang menolak itu datang kepada kami dan berkata, Pastor Andi, kami ada program ini, ikut ya, mau ya, join ya, kami gabungkan ya. Saya tanya, bolehkah? Katanya nggak boleh. Oh, buat Pak Pastor Andi katanya apa sih yang nggak? Contoh. Dari mana? Ide dari Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, pelayanan ini hadir jadi berkat untuk saudara yang sedang dalam kondisi sakit, yang terlilit hutang, kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terberkati, share-lah karena di sekitar kita atau keluarga kita mungkin ada yang sedang terlilit hutang kasihan, atau yang sedang sakit-sakitnya, butuh biaya, bukannya ada ditolong, utang ditagih dan tidak dikasih tempo waktu. Kiranya jadi berkat. Berdoa itu bukan berarti utang lunas ya, tapi berdoa itu Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ide untuk kita bisa dapat jalan keluar, berkat yang banyak dari Tuhan untuk kita bisa membayar hutang-hutang kita. Kira jadi berkat ya. Saya mohon maaf penyampaian saya mungkin bahasa terlalu sederhana, kiranya boleh menyentuh sampai hati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan firman Tuhan hari ini, kiranya kita semuanya boleh terima dengan damai dan sejahtera. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Tumpangkan tangan-Mu saat ini di tubuh yang sedang sakit. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu yang sedang sakit, dan berkat saat ini yang kau terima, berkat doa, tumpang tanganmu, tubuhmu diberkati, tubuhmu sehat. Yang sebelumnya ada penyempitan, ada pengapuran, ada penyumbatan, saat doa ini selesai, engkau menerima kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang gangguan pada otak, syaraf, tulang, ada serangan stroke, fungsi jantung, fungsi ginjal, yang ada gangguan prostat, lever, hati, usus, kulit, darah, diberkati. Tubuhmu lewat penumpangan tangan ini, doa dalam nama Yesus ini, darahmu negatif jamur, negatif virus, negatif bakteri, negatif kuman. Be clear in Jesus' name. Ada kuasa dalam doa. Ada kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Ada pentahiran dalam darah Yesus. Dan terjadi untuk hidupmu dan keluargamu dan anak atau mama papa yang kau tumpang tangan. Terjadilah kesembuhan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. Dan engkau merasakan ada sensasi. Seperti, ya mungkin beda-beda ya. Ada yang mengalir. Ini yang disebut aliran kesembuhan untuk tubuhmu. Ada yang seperti sensasi, seperti ada listrik, ada strom. Inilah saya katakan aliran kesembuhan. Ada yang merasakan seperti bulu kuduknya merinding semuanya gitu. Ini saya katakan aliran
aliran kesembuhan yang sudah menyembuhkanku dari sakit komplikasi dan sudah menyembuhkan jutaan orang sakit. Dan hari ini aliran kasih dari Tuhan Yesusku menyembuhkan tubuhmu. Kista disembuhkan, glukoma disembuhkan, diabetes dinormalkan, hidupmu diubahkan. Dosa terkutuk, dosa sumpah serapah, dosa keturunan diputuskan hari ini. Darah Yesus memutuskan, darah Yesus berkuasa, darah Yesus mentahirkan engkau. Jadilah tahir semuanya. Dan sekarang hiduplah hidup baru, hiduplah bercahaya, hiduplah dan bawalah terang Yesus, terang surgawi itu. Di anugerah sisa hidup yang Tuhan masih kasih, jadilah berkat, jadilah garam. Engkaulah terang, kata firman Tuhan. Terang itu akan bercahaya dan hidupmu akan bercahaya, keluargamu akan bercahaya, ekonomimu akan bercahaya seperti saya alami. Ekonomi saya bercahaya karena Tuhan. Andi Simon dulu yang diremehkan, punya banyak hutang, diremehkan oleh orang-orang perbankan, diremehkan oleh orang-orang Kristen, gereja-gereja merendahkan. Karena saya bukan siapa-siapa, tapi saya berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kasih hikmat, ide, dan hari ini Tuhan genapi janjinya karena firman-Nya tidak pernah gagal. Hari ini saya hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini orang-orang banyak datang, orang-orang bank banyak datang, dan saya punya kebebasan leluasa memperkenalkan siapa juru selamatku, siapa Tuhan yang memberkatiku, siapa bosku, Tuhan Yesus. Dan hari ini lewat pelayanan kesaksian hidupku, banyak orang-orang boleh tahu siapa itu Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia sekarang, bangsa-bangsa banyak tahu siapa itu Yesus lewat pelayanan dan kesaksian-kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan mau pakai setiap saudara-saudara, kesembuhan, dilepaskan dari hutang, dan menjadi berkat untuk kemuliaan harum namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pastor mau minum, sebelum minum akan mohonkan berkat doa. Saudara-saudara juga yang mau minum, saudara baik minum air putih atau minum untuk pengantar obat Bapak Ibu sekalian, boleh saudara angkat seperti ini dan sama-sama kita mohonkan berkat. Biar air minum ini dalam berkat Tuhan menjadi healing water. Bapa bersyukur buat sabda firman-Mu, kami percaya firman-Mu adalah keajaiban kami. Bapa, kami mohonkan berkat-Mu untuk air minum ini. Kami akan minum dalam nama Yesus. Air ini menjadi healing water, air yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan yang kudus, Yesus Kristus, kami meminumnya. Kesembuhan ilahi terjadi di tubuh orang yang sedang sakit. Kesembuhan, keajaiban nyata dalam nama Yesus. Amin. Saya minum, Bapak Ibu silakan minum, atau Bapak Ibu silakan kasih kepada orang lain sedang sakit, cuma-cuma ya, gratis ya, pelayanan gratis, tulus, ada berkat Tuhan. Kalau saudara cari cuang, jual-jual belikan,
tidak ada makna, tidak ada kuasa. Selamat menikmati healing water dan kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk engkau sekalian. Terima kasih Ciara ya, gift dikasih paus. Wah, syukur ya. Terima kasih juga kepada saudara yang di Facebook. Ada ribuan stars yang Bapak Ibu berkati hamba Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih juga saudara-saudara yang di YouTube yang memberkati stiker untuk pelayanan ini. Keluarga hamba Tuhan Pastor Randy, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ada juga Chandro Lina Pasaribu, ada keluarga Simanjuntak, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, ini ada yang request sebelum doa berkat, pujian dulu Pastor. Pujian dulu Pastor. Iya. Baik, kalau begitu Pastor akan memuji Tuhan Yesus saat ini. Setelahnya lalu doa berkat ya. Habis doa berkat, saudara yang masih bisa lanjut, kalau tidak kerja atau belum kerja, ada kesaksian-kesaksian yang saudara-saudara akan dengarkan. Wah, kasihan, ada yang minta juga doa berkat ini. Ya, kalau begitu saya doa berkat saja dulu, karena kasihan ada yang sudah mau kantor, pelayanan, apalagi di kota seperti di waktu WIB itu sudah harus jalan. Oke, doa berkat dulu, habis doa berkat ini lalu pujian, habis pujian baru Pastor akan sampaikan kesaksian-kesaksian ya untuk penguatan bagi setiap kita. Baik, oke sudah ya, setuju ya? Ya, angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Angkatlah dua tanganmu. Kita akan mohonkan doa berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk setiap kami sepanjang hari ini. Bapak Ibu terkasih, masuklah Engkau, kita, saya sekalian di hari yang baru ini. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah tubuhmu, keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah saudara sepanjang hari ini, keluarga dan rumah tanggamu, aktivitas pekerjaan dan pelayananmu, dan segala berkat ini dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Diluputkan engkau dari mara bahaya, diluputkan engkau dari yang jahat. Kafrin Tuhan, darah Tuhan Yesus menyertai kita. Tutup bungkus kita dengan sempurna. Dan kita menjadi pelaku firman sepanjang hari ini, utuh menjadi anak-anak Tuhan yang senang hati Bapa di surga. Amin. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nice.
quiet dark, a spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide, a well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every